Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini ada kelompok yang sangat antipati dengan sosok ulama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang beliau wafat tahun 505 Hijriah. Kelompok ini menganggap bahwa beliau bermasalah dalam agamanya. Mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada beliau rahimahullah. Mereka menuduh bahwasanya Imamul Ghazali tidak paham hadits, Imamul Ghazali akidahnya bermasalah, Imamul Ghazali seorang sufi yang sesat, dan lain sebagainya dari tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas dilontarkan oleh seorang kepada ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sampai akhirnya mereka juga merasa keberatan dan menolak gelar Hujjatul Islam untuk Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan mereka membuat satu framing bahwasanya gelar Hujjatul Islam untuk Al-Imam Al-Ghazali itu hanyalah disematkan oleh para fanatikus beliau atau pengikut beliau saja. Adapun di luar itu tidak ada. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh tuduhan yang disematkan oleh mereka untuk Imamul Ghazali dan rasa keberatan mereka untuk menggelari Imamul Ghazali dengan Hujjatul Islam ini merupakan satu tuduhan yang tidak benar. Faktanya ada seorang ulama besar di mana ulama ini juga menggelari Imamul Ghazali dengan Hujjatul Islam. Beliau adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 748 Hijriah. Perlu diketahui bahwa Imam Adz-Dzahabi ini merupakan murid daripada Ibnu Taimiyah, Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di mana kelompok yang tadi memberikan celaan kepada Imamul Ghazali, menolak gelar atau laqab Hujjatul Islam untuk beliau dan seterusnya. Mereka ini, kelompok ini adalah satu kelompok yang masyhur, ma'ruf, membatasi diri dalam menjadikan para ulama sebagai referensi. Dan mereka masyhur dan ma'ruf dikenal sebagai kelompok yang menjadikan Ibnu Taimiyah dan murid-murid Ibnu Taimiyah itu sebagai referensi primer dalam memahami agama. Maka di sini bagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ternyata juga menggelari beliau Imamul Ghazali dengan Hujjatul Islam. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 19 halaman 322 sampai 323. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyatakan ketika beliau memberikan biografi, menulis biografi tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyatakan seperti ini. Syekhu Al-Imamu Al-Bahru Hujjatul Islam U'jubatuz Zaman Zainuddin Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali Sahibut Tasanifi Wadz-Dzaka'il Mufrid. Beliau ini Imamul Ghazali adalah syekhu, seorang syekh, seorang ulama besar, seorang imam, al-imam. Kemudian al-bahru, seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas sekali, dikinayahkan dengan lautan. Kemudian Hujjatul Islam, berarti kan beliau juga menggelari dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam dalam arti terjemah bebasnya adalah pembela Islam atau bukti keislaman. Walaupun hujjah itu aslinya bermakna argumentasi Islam, tapi maksud di sini adalah Hujjatul Islam, maksudnya adalah pembela Islam atau bukti keislaman. U'jubatuz zaman, dan keajaiban zaman itu. Zainuddin, gelar beliau yang lain Zainuddin Abu Hamid, kunyah beliau Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i dalam fikih. Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali sahibu tasanifi wadzakai mufrid, dan beliau ini seorang yang penulis ya, seorang penulis yang banyak karya atau penulis banyak karya serta sangat cerdas sekali. Di sini bagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah secara tegas dan lugas menyampaikan penilaian beliau tentang Imam Al-Ghazali, bahwasanya beliau ini merupakan hujjatul Islam. Tentu kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala digelari oleh Imam Az-Zahabi sebagai seorang ulama yang pantas digelari dengan hujjatul Islam, karena menurut penjelasan para ulama kita bahwasanya gelar ini disematkan kepada Imam Al-Ghazali karena beliau ini sosok ulama yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, serta mampu membela dan menjelaskan ajaran Islam dari berbagai serangan pemikiran dan keraguan yang muncul pada masanya. Sehingga beliau digelari dengan hujjatul Islam. Teman-teman sekalian, tentu penilaian Imam Az-Zahabi kepada Imam Al-Ghazali, ya, yang mana Imam Az-Zahabi itu murid daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tentu telah melalui riset, penelitian yang sangat mendalam dan verifikasi data yang bisa dipertanggungjawabkan akan validitasnya. Bukan sembarangan. Artinya kesimpulan Imam Az-Zahabi tentang sosok Imam Al-Ghazali sebagai hujjatul Islam itu merupakan kesimpulan yang dibangun di atas informasi, di atas data, di atas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena Imam Az-Zahabi terkenal dan masyhur sebagai sosok seorang ahli hadis, muhaddits kabir, punya karangan-karangan yang cukup banyak dalam masalah ilmu hadis, dan juga beliau seorang yang faqih, ya, termasuk minal fuqaha, termasuk juga seorang sejarawan yang sangat luar biasa dengan karya beliau yang sangat luar biasa, yaitu salah satunya Syiar A'lamin Nubala. Oleh karena itu, sekarang kita kembali bertanya kepada mereka yang menyesatkan Imam Al-Ghazali, kemudian menuduh macam-macam kepada Imam Al-Ghazali, ya, dengan tuduhan yang sudah kita sebutkan tadi. Semua tuduhan itu apakah bisa diterapkan untuk sekali berulama, selevel ulama Imam Al-Ghazali yang dipuji habis-habisan oleh Imam Az-Zahabi, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagai seorang syekh, sebagai seorang imam, sebagai orang yang lautan ilmu, sebagai hujjatul Islam, sebagai seorang yang memiliki banyak karangan dan sangat cerdas. Tentu tidak akan masuk akal ini ketika disandingkan dengan pujian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, atau Imam Az-Zahabi kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka demikian penjelasan ini akan membuka pemikiran kita dan wawasan kita, bahwasanya kadang-kadang penilaian seseorang kepada seseorang itu bukan didasarkan kepada fakta ilmiah, tetapi kadang hanya berupa sesuatu yang baru merupakan prasangka atau praduga, ataupun dicampuri dengan berbagai semangat-semangat sektarian yang itu seharusnya adalah tidak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi seorang yang memiliki ilmu. Semoga ini menjadi satu renungan bagi kita semuanya, dan setelah ini apakah mereka akan menerima daripada perkara ini ketika sudah melihat ulamanya, yaitu Imam Az-Zahabi memuji Imam Al-Ghazali dengan hujjatul Islam atau tidak, wallahu a'lam. Kita lihat saja nanti. Setidaknya kalau mereka menolak hal ini, menolak penyematan gelar hujjatul Islam dari Imam Az-Zahabi kepada Imam Al-Ghazali, itu artinya secara tidak langsung mereka telah merendahkan Imam Az-Zahabi, menganggap Imam Az-Zahabi ketika menggelari itu dengan Imam Al-Ghazali adalah salah, dan secara tidak langsung pula itu menurunkan marwah dan kedudukan Imam Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimiyah yang memiliki murid kinasih dan murid terbaik Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.